Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuwasil darsana fi qiraat kitab Ma'arijul Qabul bi Syarh Salamil Wusul li Syekh Hafidz Al-Hakami Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Fi majlis khamsah ba'da 60. Fi majlisil khamis ba'da 60. Di pembahasan tentang kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca Ma'arijul Qabul Syarah Salamil Wusul, ya, manzumah aqidah salafiyah yang ditulis oleh Syekh Hafidz Al-Hakami Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di pertemuan yang ke berapa? 65, ya. Masih di penjelasan tentang kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Al-Ahadul Fardul Qadirul Azali, kata beliau, As-Samadul Barul Muhaiminul Ali, Uluwa qahrin wa uluwa syani, Jalla anil azdadi wal a'wani, Kadha lahul uluwul fawqiyah, Kadha lahul uluwu wal fawqiyah, Ala ibadihi bila kaifiyah. Ya, maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha tinggi, ya, Allah maha tinggi ta'ala, ya. Sabbihisma rabbikal a'la, ya. Itu memiliki 3 tafsir. Tafsir yang pertama, ya, Allah maha tinggi artinya Allah maha menaklukkan, ya, selainnya. Allah maha mengalahkan dan menaklukkan selainnya. Ini tidak ada yang mengingkarinya dari kalangan ahlul bid'ah, tidak ada yang mengingkarinya. Semua menyetujui Allah itu maha mengalahkan dan menaklukkan selainnya. Yang kedua, uluwusyan, Allah maha luhur, maha sempurna dengan segala sifatnya, ya. Maha tinggi artinya maha luhur dengan segala sifat kesempurnaannya. Ini juga, ya, tidak ada ahlul bid'ah yang mengingkarinya, ya, dalam masalah ini. Kemarin sudah kita bahas dengan dalil-dalilnya 2 tafsir ini. Sekarang tafsir yang ketiga. Kata beliau, Kadzalahul ulu wal fawqiyah ala ibadihi bila kaifiyah. Demikian juga Allah itu menyandang sifat, ya, maha tinggi zatnya di atas seluruh makhluknya bila kaifiyah, ya, tanpa kita mengetahui tata caranya dan tanpa kita perlu bertanya bagaimana maha tingginya Allah di atas seluruh makhluknya. Allah beritahukan kepada kita bahwa zat Allah itu maha tinggi di atas seluruh makhluk, maka kita mengimaninya. Ya, Allah maha tinggi, zat Allah maha tinggi di atas seluruh makhluk, ya, sesuai dengan keagungan dan keluhurannya. Kita nggak tahu tata caranya, kita juga tidak mengilustrasikannya, kita juga tidak bertanya bagaimana, ya, Allah, zat Allah itu maha tinggi di atas seluruh makhluk itu bagaimana, nggak perlu bertanya itu. Ya, kita baca penjelasannya dalam Ma'arijul Qabul, ya. Kadza thabitun lahul ulu wal fawqiyah bil kitabi was sunnati wa ijma'il malaikati wal anbiya'i wal mursalin wa atba'ihim alal haqiqati min ahli sunnati wal jamaah. Kata demikian juga thabitun telah sahih
bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyandang sifat zatnya maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Zat Allah maha tinggi, ya, bertempat di atas seluruh makhluknya. Bahasa orang Indonesia, bersemayam di atas seluruh makhluknya. Berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis-hadis Nabi, berdasarkan ijma' kesepakatan para malaikat, para nabi, para rasul, dan para pengikut mereka dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, alal haqiqah, benar-benar zat Allah itu maha tinggi, bersemayam di atas seluruh makhluknya, ya, bukan majas, bukan sekedar perumpamaan. Kata beliau, ini ijma' disepakati oleh para malaikat, para nabi, para rasul, ya. Ijma'nya malaikat disebut di sini, ya. Ijma'nya para malaikat, biasanya kan kita taunya ijma' itu ijma'nya para ulama gitu aja kan. Ini ijma'nya para malaikat, para nabi, para rasul, dan para pengikut mereka dari ahlus sunnah wal jamaah. Alal haqiqah, benar-benar zat Allah, ya, maha tinggi, ya, semayam di atas seluruh makhluk, terpisah dari makhluknya, ya. Bukan sekedar majas atau perumpamaan. Ala ibadihi, di atas seluruh makhluknya, ya. Ibad itu makhluk, segala sesuatu selain Allah itu ibadullah, ya, termasuk arsy, termasuk kursi, ya, semuanya itu makhluk, semuanya itu hamba Allah, ibadullah. Fauqahum, mustawiyan di atas mereka, mustawiyan ala arsyihi, duduk atau bersemayam di atas singgasananya, alian ala khalqihi, ya, di atas seluruh makhluk, ba'inam minhum, terpisah dari mereka, ya'lamu a'malahum, dia maha mengetahui segala amal perbuatan manusia, wa yasma'u aqwalahum, maha mendengar segala ucapan manusia, segala ucapan makhluk, yara harakatihim, dia maha melihat semua gerakan makhluk, wasakanatihim, maha melihat, ya, segala diamnya makhluk, la takhfa alaihi minhum khafiyatun, tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahui olehnya, tidak ada sesuatu pun yang tersamarkan baginya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Faedahnya apa? Memberikan pelajaran, ya, pengagungan kita kepadanya dan rasa takut kita kepadanya, ya. Wal adillatu fi dzalika, dalil-dalil akan hal itu minal kitabi was sunnati, dari Al-Qur'an, dari sunnah, dari hadis Nabi SAW, aktsaru min antuhsa, sangat banyak, ya. Wa ajallu min nustaqsa, ya, sama, ya, sangat-sangat banyak. Wal fitrus salimatu, fitrah yang normal, wal qulubul mustaqimatu, qalbu yang masih lurus, majbulatun, ya, tercipta alal iqrar, untuk mengakui bidzalika, akan hal itu, wala tungkiruhu, tidak akan mengingkarinya, ya. Jadi dalilnya itu Quran, sunnah, fitrah, dan akal, ya, yang sehat. Wal nusyir, kita akan isyaratkan ila ba'di dzalik, sebagian dari dalil-dalil tadi, isyaratan, ya, tadullu ala ma wara'aha, ya, yang menunjukkan apa yang ada di sebaliknya, ya. Kita akan isyaratkan
sebagian dalilnya ya yang menunjukkan dalil-dalil lainnya yang ada di belakangnya, yang ada di sebaliknya. Wabillahi taufik. Jadi akan disebutkan sebagian dalil dan yang tidak disebutkan itu masih banyak. Wabillahi taufiq. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Famin dzalika, di antara dalilnya bahwa zat Allah itu maha tinggi di atas seluruh makhluk, bersemayam di atas singgasananya, terpisah dari makhluknya, mengetahui segala apa yang diperbuat oleh makhluknya. Asma'uhul husna, di antara dalilnya adalah nama-nama Allah yang husna adalah ala thubuti jami' ma'ani al-ulu lahu tabaraka wa ta'ala. Nama-nama Allah al-husna yang menunjukkan ya semua makna kemahatinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu punya nama-nama yang menunjukkan sifat Allah maha tinggi. Ya, maha tinggi zat Allah, maha tinggi keluhuran Allah, kesempurnaan Allah, maha tinggi ya kekuatan, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kasmihi al-a'la, seperti nama Allah al-a'la. Artinya apa al-a'la? Yang maha lebih tinggi di atas segalanya, yang maha lebih tinggi di atas segalanya, di atas selainnya. Wasmihi al-ali, nama Allah al-ali, maha tinggi. Wasmihi al-muta'ali, yang maha tinggi. Wasmihi al-zahiru, nama Allah al-zahir, yang maha tinggi di atas seluruh makhluk. Wasmihi al-qahir, ya maha tinggi mengalahkan selainnya, menaklukkan selainnya. Wa ghairiha. Nama-nama ini ya menunjukkan sifat Allah maha tinggi, zatnya dan sifat-sifatnya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, maka bertasbihlah, ya, sucikan nama Tuhanmu, nama Rabbmu, nama penciptamu al-a'la, yang maha lebih tinggi di atas segalanya, di atas selainnya. Walamma nazalat, tatkala ayat ini turun, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'aluha fi sujudikum. Ya, tempatkan ayat ini dalam sujud kalian. Jadikanlah ayat ini perintah untuk membaca subhana rabbiyal a'la itu di dalam sujud kalian. Makanya kalau sujud kita baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Wa qala ta'ala, dalil yang kedua, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Kursi Allah subhanahu wa ta'ala itu luas, besar, lebih luas dari langit dan bumi. Kursi Allah subhanahu wa ta'ala itu luasnya meliputi langit dan bumi seluruhnya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, ya, menjaga keduanya, menjaga langit dan bumi tidaklah membuat lelah Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah merepotkan, tidaklah membebani Allah subhanahu wa ta'ala.
menjaga langit dan bumi seluruhnya. Wa huwal aliyyul azim, dan Allah Subhanahu wa taala itu al-ali, maha tinggi zatnya dan sifat-sifatnya serta kekuasaannya, al-azim lagi maha agung. Maha agung zatnya dan sifat-sifatnya. Al-Baqarah ayat 255. Wa qala ta'ala, dalil yang ketiga, innallaha kana 'aliyyan kabira. An-Nisa ayat 34. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ali, maha tinggi, kabiran lagi maha besar. Maha tinggi lagi maha besar zatnya dan segala sifat-sifatnya. Wa qala ta'ala, dalil yang keempat, dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Al-Hajj ayat 62. Demikian itu karena Allah, Dia adalah satu-satunya yang berhak diibadahi. Wa anna ma yad'una min dunihi, sedangkan apa selain Allah yang diibadahi oleh mereka orang-orang musyrik itu huwal batil, maka itu tidak berhak sama sekali, batil, tidak berhak sama sekali. Wa annallah, dan bahwa Allah, demikian itu karena Allah huwal ali al-kabir, Dia adalah maha tinggi lagi maha besar. Zat Allah maha tinggi lagi maha besar di atas segalanya, ya. Sifat-sifat Allah juga maha tinggi lagi maha besar. Dalil yang kelima, qala ta'ala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwal aliyyul kabir. Saba ayat 23. Hatta idza fuzzi'a nuzi'a an qulubihim al-khauf, hingga jika telah dicabut, telah hilang, ya, dari hati para malaikat itu rasa takut, ya, qalu, ya, mereka kemudian bertanya satu sama lain, madza qala rabbukum, apa yang telah difirmankan oleh pencipta kalian. Jadi ketika Allah berfirman, para malaikat itu saking takutnya kepada Allah, mereka pingsan. Ketika rasa takut itu telah hilang, mereka sadar, mereka saling bertanya, madza qala rabbukum, apa yang telah difirmankan oleh pencipta kalian, oleh Rabb kalian. Qalul haqqa, ya, maka mereka menjawab al-haqqa, ay qala al-haqqa. Allah Subhanahu wa taala memfirmankan kebenaran, wa huwal aliyyul kabir, dan Allah itu Dia maha tinggi lagi maha besar zatnya maupun sifat-sifatnya di atas seluruh makhluk. Dalil yang keenam, wa qala ta'ala innahu aliyyun hakim. Asy-Syura ayat 51. Sungguhnya Allah itu Dia adalah aliyyun hakim, maha tinggi lagi maha bijak. Maha tinggi lagi maha bijak, maha sempurna dalam setiap keputusan dan perbuatannya. Maha tinggi di atas seluruh makhluk, zatnya maupun sifat-sifatnya. Dalil yang ketujuh, wa qala ta'ala alimul ghaibi wasyahadati al-kabirul muta'al. Ar-Ra'd ayat 9. Alimul ghaib, Allah itu maha mengetahui segala yang gaib, wasyahadah, maupun segala yang nampak. Segala yang tidak nampak maupun segala yang nampak, Allah maha mengetahuinya. Al-Kabir, maha besar, Al-Muta'al, lagi maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Zat Allah maha tinggi, sifat-sifat Allah maha tinggi. Dalil yang ke-8, qala ta'ala huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah itu maha awal, tidak ada sesuatu pun yang mendahului Dia, ya, dan Allah maha akhir, ya, maha abadi. Allah itu maha azali, maha abadi, maha kekal, ya. Wal zahir, maha tinggi di atas seluruh makhluk, wal batin, maha mengetahui segala, ya, apa yang ada pada makhluk, ya. Ini makna wal awwal wal akhiru wal zahir wal batin, ya. Dalil yang ke-9, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'ai. Nabi SAW, ya, bersabda dalam doanya, wa anta zahiru falaisa fawqaka syai'un, ya, dan engkau adalah maha tinggi, ya, tidak ada sesuatu pun di atas engkau.
Ya, apanya? Zat Allah. Ya, zat Allah. Dan zatmu maha tinggi ya Allah di atas seluruh makhluk. Tidak ada sesuatu pun yang zatnya di atas engkau. Ya. Terus bagaimana dengan ayat a'amintum man fis sama? Ya. Apakah kalian merasa aman dari Allah alladzi fis sama? Apakah artinya langit itu memayungi Allah? Ya, langit itu menaungi Allah? Hah? Kita jawab dengan hadis ini. Ya, dengan ayat tadi, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Nabi SAW mengatakan wa anta zahir falaisa fauqaka syai'. Tidak ada satupun makhluk, apalagi sekedar langit. Ya, wong ars saja di atas langit, kursi saja di atas ars, di atas langit. Bagaimana bisa fis sama ditafsirkan ya langit itu menaungi Allah? Apakah kamu merasa aman dari Allah yang ada di dalam langit? Maksudnya langit menaungi Allah? Tidak. Ya, Allah itu zahir, maha tinggi zatnya, laisa fauqaka syai', kata Nabi. Tidak ada sesuatu pun di atas Allah. Tidak ada sesuatu pun di atas zat Allah Azza wa Jalla. Lalu apa artinya amintum man fis sama'i fil ulu? Sama maknanya ulu. Ya. Kenapa pakai fi? Lil istiqrar. Ya, benar-benar Allah itu bersemayam di atas seluruh makhluk. Fil ulu, sama artinya ulu. Ya. Apakah kalian merasa aman dari Allah yang apa? Benar-benar zatnya berada di atas seluruh makhluk, maha tinggi di atas seluruh makhluk. Ya. Jadi ayat itu satu dengan yang lainnya tidak apa? Tidak kontradiktif. Tidak kontradiktif. Kenapa jadi terkesan kontradiktif? Hah? Karena diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan ke dalam bahasa di luar bahasa Arab. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab alias ditafsirkan dalam bahasa Arab juga ya benar. Amintum man fis sama, ya. Amintum minallahi alladzi ya fil ulu, ya istaqarra fil ulu, ya. Kalau dalam bahasa Arab, ayat Arab, bahasa Arab diterjemahkan bahasa Arab nyambung, ya. Karena ya kan salah satu sebab penyimpangan dalam asma wa sifat itu ya memahami, menafsirkan, menerjemahkan asma wa sifat Allah Azza wa Jal itu dengan bahasa selain bahasa Arab, bahasanya Rasulullah dan para sahabat. Nah, itu jadi masalah. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, adz-dzahir itu nampak, wa anta dzahir, dan engkau adalah maha yang nampak, maha yang jelas. Falaisa fauqaka syai'un, sehingga tidak ada sesuatu pun di atas engkau. Dzahir diterjemahkan apa? Jelas, nampak. Padahal dzahir maknanya apa? Ulu. Ya. Wa antal ali, engkau adalah maha tinggi. Ya, jadi terjemahkan Arab dengan Arab. Ya, dzahara itu artinya Allah. Ya, dzahara itu artinya apa? Allah. Ya. Dalil yang ke-10. Wa qala ta'ala wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Al-An'am ayat 18.
Dan Allah dia adalah Al-Qahir, Maha tinggi, Maha menaklukkan, Maha mengalahkan segalanya, fauqa ibadih, ya, berada di atas seluruh hambanya. Oh, zat Allah Maha tinggi, ya, berada di atas seluruh hambanya. Wa hadhil asma'u, nama-nama Allah ini apa tadi? Al-A'la, kemudian ya Al-Ali, ya, kemudian Al-Muta'ali, ya, kemudian Al-Zahir, ya, kemudian Al-Qahir, ya. Nama-nama Allah ini Al-A'la, Al-Ali, Al-Muta'ali, Al-Zahir, ya, Al-Qahir. 5. Ya. Tadullu menunjukkan ala subuti, ya, adanya jami' ma'anil ulu lahu tabaraka wa ta'ala, adanya semua makna kemahatinggian Allah azza wa jalla yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, zatan wa qaran wa sya'nan, baik maha tinggi zatnya, maha tinggi kekuasaannya, ya, maha tinggi sifat-sifatnya, ya, kesempurnaannya, keluhurannya. Jadi nama-nama ini Al-A'la, Al-Ali, Al-Muta'ali, ya, Al-Zahir, Al-Qahir, ya, ini nama-nama Allah yang 5 ini, ya, menetapkan apa? Semua makna maha tinggi Allah. Zat Allah maha tinggi, kekuasaan Allah maha tinggi, mengalahkan, menaklukkan segalanya, dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala maha luhur, maha tinggi, ya, dari segala ketidaksempurnaan. 5 nama, ya, apa saja tadi? Al-A'la, Al-Ali, ya, Al-Muta'ali, kemudian apa? Al-Zahir, yang kelima Al-Qahir, pakai qaf yang terakhir, Al-Qahir. 5 nama Allah subhanahu wa ta'ala, itu artinya zat Allah maha tinggi, kekuasaan Allah maha tinggi, mengalahkan selainnya, menaklukkan selainnya, dan sifat-sifat Allah maha luhur, maha tinggi, ya, maha suci dari segala ketidaksempurnaan. Ini dalil yang pertama, ya, zat Allah itu maha tinggi di atas seluruh makhluk, terpisah dari makhluknya, bersemayam di atas arsy, di atas singgasananya, ya, duduk di atas singgasananya, ya, terpisah dari makhluknya, ya. Dalil yang pertama adalah 5 Asmaul Husna Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang kedua adalah al-istiwa, ya, dalil yang kedua adalah istiwa'uhu 'alal arsy, ya. Wa min dzalika tasrihu bil istiwa'i 'ala arsyihi, di antara dalil yang menunjukkan zat Allah itu maha tinggi di atas seluruh makhluk, terpisah dari makhluknya, at-tasrihu bil istiwa'i 'ala arsyihi, ayat-ayat dan hadis-hadis yang tegas yang menyatakan Allah itu duduk di atas singgasananya, Allah itu bertempat di atas singgasananya, Allah itu bersemayam di atas singgasananya. Kama qala ta'ala fi suratil A'raf, ya, dalil yang pertama, Allah itu, ya, duduk, ya, maha tinggi di atas singgasananya, ya. Kalau di terjemahan Al-Quran itu apa? Bersemayam di atas singgasananya. Dalil pertama surat Al-A'raf ayat 54.
Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy. Sesungguhnya pencipta kalian itu adalah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian ya istawa 'alal arsy. Ya, kemudian naik, ya, duduk, ya, bersemayam di atas singgasananya. Wa qala tafsir dengan naik, ya, duduk, bersemayam sama dengan duduk, bersemayam sama dengan duduk, ya, itu tafsir dari para ulama salaf sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim, ya, dalam Nuniyah itu. Dalil yang kedua fi surat Yunus, surat Yunus, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin tsumma istawa 'alal arsy yudabbirul amr. Yunus ayat 3. Sesungguhnya pencipta kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian naik, ya, bersemayam, duduk di atas singgasananya. Semuanya istawa 'ala. Istawa 'ala. Ya, yudabbirul amra, mengatur segala urusan. Dalil yang ketiga, qala ta'ala fi suratir Ra'd, surat Ar-Ra'du ayat yang kedua, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha tsumma istawa 'alal arsy. Allah yang telah mengangkat langit-langit bighairi amadin, tanpa tiang, tarawunaha, yang kalian lihat langit-langit itu. Ya, Allah angkat tanpa tiang. Ya, tsumma istawa 'alal arsy, kemudian istawa 'alal arsy. Kemudian naik, semayam, duduk di atas singgasananya. Istawa 'ala. Ya, 3 sudah istawa 'ala semua. Lafadznya sama semua. Istawa 'alal arsy, istawa 'alal arsy. Ya. Kemudian yang keempat, ya, dalil surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala yang maha luas rahmatnya, 'alal arsy istawa. Ya, di atas singgasananya apa? Istawa, naik, ya, bersemayam, duduk. Ya. Ini juga 'alal arsy istawa. Sama. Yang ke berapa? 6 ya. 1, 2, 3, 4. Yang kelima, dalil yang kelima. Wa qala ta'ala fi suratul Furqan, surat Al-Furqan, dalil yang kelima. Al-Furqan ayat 59. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin tsumma istawa 'alal arsy ar-rahmanu. Al-Furqan ayat 59. Yang telah menciptakan langit-langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Tsumma istawa 'alal arsy. Istawa 'ala. Ya. Kemudian dia naik, bersemayam, duduk di atas singgasananya. Siapa? Ar-Rahman, yaitu Allah Ar-Rahman yang maha luas rahmatnya. Ini juga istawa 'alal arsy yang kelima. Yang keenam, ada 7 ayat dalam Al-Quran, semuanya istawa 'ala al-arsy, istiwa di atas arsy, ya, naik, semayam, tinggi di atas arsy. Surat Alif Lam Mim Tanzil Sajdah, surat As-Sajdah, ya, dalam surat As-Sajdah. Dalam surat As-Sajdah ayat yang keempat dan kelima, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin tsumma istawa 'alal arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadhakkarun yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Ya, al-ayat. Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi serta segala apa yang ada di antara keduanya fi sittati ayyamin, dalam 6 hari. Tsumma istawa 'alal arsy, kemudian naik, duduk, bersemayam di atas singgasananya.
Malakum min dunihi mi wali wala syafi'. Kalian tidak memiliki satupun pembela ataupun pemberi syafaat selain Dia. Afala tatadzakkarun? Maka apakah kalian tidak ingat akan hal itu? Yudabbirul amra, Dia mengatur segala urusan minas sama ilal ard, dari langit menuju ke bumi. Ini yang ke berapa ini? 4, 5, 6. Ini yang ke-6. Ya, sekarang dalil yang ke-7 yang terakhir dalam Al-Qur'an. Surat Al-Hadid. Qala ta'ala fi surat Al-Hadid ayat yang ke-4. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ya, Dialah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari. Tsumma istawa 'alal arsy. Kemudian naik bersemayam, duduk tinggi di atas singgasananya. Dia Maha mengetahui segala apa yang masuk ke bumi dan segala apa yang keluar darinya, dan segala apa yang turun dari langit dan segala apa yang naik ke langit. Dan Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Dia mengetahui segala apa yang kalian perbuat. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha mengetahui, Maha melihat. Allah Maha melihat segala apa yang kalian perbuat. 7 ayat dalam Al-Quran, 7 ayat. Semuanya lafadznya istawa 'alal arsy. Semua lafadznya istawa 'ala. Enggak ada satupun istaula, menguasai, enggak ada. Semuanya istawa. 7 ayat. Menunjukkan itu tidak bisa dirubah-rubah. Ya. Wa fi hadithi Anas fi fadlil Jumu'ah tasmiyati fil akhirah yaumal mazid, al hadits bitulihi. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dalil-dalil dari hadis Nabi. Ya. Jadi 7 ayat dalam Al-Qur'an ini yang lafadznya sama semua, istawa 'alal arsy, kecuali 1 di dalam surat Toha, di balik Ar-Rahmanu alal arsy istawa. 1 dalam surat Toha. Yang 6 semua lafadznya sama. Meskipun susunannya aja yang dirubah, tapi lafadznya sama. Istawa 'alal arsy. Naik tinggi bersemayam di atas singgasananya. Zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, naik tinggi bersemayam duduk di atas singgasananya. Itu menunjukkan zat Allah Maha tinggi di atas seluruh makhluk. Ya, di atas seluruh makhluk. Karena arsy itu makhluk yang tertinggi di atas ya seluruh makhluk. Ya. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan dalil dari hadis-hadis Nabi SAW tentang istiwa di atas arsy. Ya. Di kesempatan yang lain. Sallallahu alaihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah.